lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat. Wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Kasubag TU, Bapak Ibu narasumber serta moderator, dan hadirin peserta kabupaten kota yang berbahagia. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita telah dapat hadir pada acara workshop tari yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 2025. Sholawat beriringan dengan salam tak lupa kita haturkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Ganggam Tari Kontemporer yang mana telah terpilih 25 peserta pada kegiatan workshop tari yang akan diselenggarakan sampai dengan 15 Mei 2025 mendatang. Mengawali acara, marilah kita mendengarkan bersama laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kasubag TU kepada yang terhormat Bapak Zulkifli SH. Disilahkan. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat beserta pejabat struktural dan fungsional serta karyawan-karyawati. Yang terhormat para narasumber dan moderator, yang terhormat Bapak Ibu Panitia Pelaksana dari UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Eksplorasi potensi tari kontemporer sebagai medium untuk merefleksikan dan menginterpretasikan ingatan kolektif Minangkabau, menciptakan karya seni tari yang inovatif dan relevan dengan konteks budaya Minangkabau dan perkembangan zaman, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni tari kontemporer dan kekayaan budaya lokal, memperkaya khasanah seni pertunjukan di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum. Pelaksana kegiatan workshop tari tahun 2025 adalah Seksi Produksi dan Kreasi Seni Budaya UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Peserta kegiatan berjumlah 25 orang. Hasil seleksi terbuka untuk mengikuti Ganggam Tari Kontemporer 3 tahun 2025. Tema workshop tari ini adalah ruang dan waktu dalam ingatan kolektif Minangkabau. Waktu dan tempat kegiatan. Waktu kegiatan workshop tari diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 15 Mei 2025 pukul 08 sampai 18 WIB. Tempat kegiatan lantai 4 Gedung Kebudayaan Sumatera Barat di Jalan Ponegoro nomor 31 Padang. Bentuk kegiatan workshop tari tahun 2025 sebagai berikut: menyampaikan materi oleh narasumber atau instruktur, diskusi dan tanya jawab, praktik penciptaan koreografi yang dibimbing langsung oleh narasumber atau instruktur. Peserta terbaik akan difasilitasi untuk menampilkan koreografinya pada Ganggam Tari Kontemporer 3 di bulan September 2025. Narasumber atau instruktur
workshop tari tahun 2025 sebagai berikut. Bapak Ilhamdi Putra MSN dan Dani Mayosta MSN dari ISI Padang Panjang. Ibu Feni Rosalina MSN dari UNP sebagai moderator. Fasilitas untuk peserta workshop kali ini adalah sebagai berikut. Peserta disediakan goodie bag atau souvenir konsumsi dan penginapan di HW Hotel. Piagam penghargaan dan uang pengganti transportasi diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Pembiayaan biaya kegiatan workshop tari tahun 2025 berasal dari dana DAK non fisik bantuan operasional penjagaan Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2025. Demikian laporan penyelenggaraan kegiatan workshop tari tahun 2025. Semoga memberi manfaat bagi kemajuan kebudayaan khususnya di Sumatera Barat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Jeffrinal Arifin SH MSI, disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi wasahbihi ajmain ma ba'du. Utama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Kepala Taman Budaya, dalam hal ini diwakili Kasubag TU, kemudian Pak Kasih, Pak Irfan, Pak Ade, kemudian seluruh staf kami dari Taman Budaya yang sempat hadir. Nah, kalau sudah penari semua, saya bangga bahwasanya yang dilatih hari ini memang mempunyai kemampuan di bidang tari. Nah, tentu adik-adik sekalian, kita Sumatera Barat banyak tari dan kreasi baru yang dikembangkan, terutama tari dan juga untuk teater juga begitu, termasuk yang lainnya. Kita semua kembangkan seni dan budaya Minangkabau. Kita terkenal dengan tari-tari Minang yang begitu indah dan sangat dipuji oleh negara lain. Nah, Bapak sekalian, untuk itu kami nanti berharap pada narasumber kita untuk memberikan pencerahan kepada seluruh adik-adik kita untuk memberi pelajaran tentang memang bagaimana kreasi seni Minangkabau. Tentu yang kita harapkan adalah seni yang berfalsafah kepada adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Saya banyak dapat kritikan dari Bundokan Luang, para ulama, masyarakat tentang adanya kegiatan seperti itu. Nah, jadi kita harapkan pada adik-adik sekalian, kembangkanlah seni budaya yang kita punyai. Boleh kita punya tari kontemporer, tapi tentu dilatar belakangi dengan budaya kita. Karena budaya kita, adik-adik sekalian pasti sudah paham, terikat dengan adat Bayu Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah itu. Karena Bapak sekalian, seni ini akan berkembang terus. Ya, budayakan kita yang terbaru tentu juga kita apresiasi dalam rangka bagaimana mengembangkan pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. Jadi sekalian yang dibanggakan dan hadirin-hadirat yang berbahagia, kemudian yang ketiga, harapan kami kepada peserta tentunya ilmunya nanti bisa diaplikasikan pada daerah masing-masing. Saya yakin di daerah adik-adik sekalian di kabupaten kota yang jumlah 5 orang ini nanti kembangkanlah grup-grup tari daerah kita. Jangan sampai sudah workshop tidur saja, ya, jangan. Jadi tolong nanti
kalau sudah bergabung dengan sanggar-sanggar dan itu bisa kembangkanlah sanggarnya. Kalau belum ada sanggar, buat sanggar. Anggap saja olahraga, ya. Olahraga, kalau olahraga kita berkeringat itu lebih sehat, ya. Saya saja sudah 60 tahun tiap pagi olahraga. Tadi juga pagi olahraga juga. Karena semakin banyak kaki kita digerakkan, itu menjauhkan kita dari stroke. Ya, artinya kalau kita makin banyak bergerak, kaki kita semakin kuat. Jadi biasakan orang kan itu kalau jatuh di kamar mandi, langsung, karena kakinya udah kuat. Kan? Jadi adik-adik juga dengan tari itu melatih fisik kita, melatih raga kita supaya kuat. Kalau bisa olahragawan juga sudah itu. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop tadi dari tanggal 13 sampai 15 main secara resmi kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang ini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator yang akan menjalankan tugas berjalannya workshop ini dengan baik. Ada dua orang hebat di kiri dan kanan saya. Saya rasa teman-teman penari sudah sangat mengenal. Yang pertama ada sebelah kanan saya, abang ya kalau di Padang Panjang, Abang Kurniadi Ilham, dosen di ISI Padang Panjang, yang mana tahun kemarin juga Bang Ilham juga sebagai narasumber. Artinya dengan capaian yang cukup bagus, artinya Dinas Kebudayaan juga meminta kembali untuk Bang Ilham berbagi untuk kepada teman-teman insan tari yang kita selalu berjuang dengan tari ya. Jadi teman-teman dari ISI juga sudah sangat mengenal Bang Denny, dan mahasiswa juga dari UNP juga sudah sangat mengenal Bang Denny. Ada yang tak kenal Bang Denny ya? Prestasinya dari kemarin-kemarin juga diikuti. Saya rasa dari teman-teman yang selalu berkiprah di FLSUAN juga mengikuti, sebagai referensinya adalah Denny Mewestah di YouTube-nya gitu kan. Jadi Bang Denny juga sudah sama dengan Bang Ilham, artinya secara produktifnya sebagai koreografer dan kepenariannya sampai hari ini masih terus berkembang. Jadi memang pengalaman-pengalaman beliau berdua akan dibagikan ke kita semua. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini juga siapkan gelas kosong agar bisa masuk semua ilmu yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan ini untuk kita terus bergerak dan tumbuh sebagai insan tari yang selalu bergerak dan berkreativitas. Untuk yang pertama ini, sekarang udah jam 11 lewat 11 menit. Kita berikan kesempatan untuk Bang Kurniadi Ilham biar lebih dekat, walaupun sudah kenal teman-teman dari ISI. Selamat bersatu kita dalam ruangan ini, baik dari instansi UNP, ISI Padang Panjang, dari Sanggar. Kita akan menjadi satu kesatuan berbagi energi bersama melalui Bang Denny dengan Bang Ilham. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Bang Ilham untuk memaparkan materinya atau lebih berdiskusi atau memberikan pencerahan untuk kita semua. Silakan Bang Ilham. Oke, perkenalkan nama saya Ilham, bagi yang belum kenal. Saya asalnya Paninggahan, Solo, Sumatera Barat. Ini kedua kali saya jadi pemateri workshop, sampai saya bingung apa yang mau diberikan. Karena ini pesertanya untuk banyak yang berbeda, jadi kemungkinan materinya tidak akan jauh beda dari yang kemarin. Kalau kemarin lebih kepada praktik kerja koreografi, kalau sekarang saya ingin berbagi tentang pengalaman saya sendiri sebenarnya. Tapi di awal mungkin kita akan menelisik ke belakang. Sebenarnya kontemporer ini apa sih? Saya sebenarnya salut dengan perkembangan tari kontemporer di Padang, karena ada festival yang benar-benar konsisten setiap tahun. Salah satunya kapal festival ada, kapal festival dan juga festival dagang juga. Dan beberapa gerakan dari komunitas juga belakangan ini
menjadi pukulan sebenarnya bagi kita di Padang Panjang. Apakah kita sibuk dengan karya kuliah atau kita harus bergerak keluar? Menurut kalian ini tari kontemporer itu apa? Saya karya kontemporer ialah karya yang kekinian atau karya yang berpijak dari tradisi yang diperbarui pada masa. Menurut saya, tari kontemporer itu merupakan tari yang tidak terikat oleh adat. Meskipun kita berasal dari akademis, non akademis ya, tapi penting bagi kita untuk tahu apa yang akan kita lakukan. Contoh kalau kita sekarang di tari kontemporer, kalian berkarya tentang kontemporer. Sebenarnya kontemporer itu apa sih? Itu pertanyaan mendasar dulu. Terus kenapa ada tari kontemporer ini? Siapa yang membawa tari kontemporer ini? Perkembangannya dari mana? Nah itu tari kontemporer itu menurut saya itu jangan asal beda atau asal aneh itu kontemporer. Paham maksudnya ya? Jadi kontemporer itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang dah aneh-aneh aja. Itu kontemporer. Oh ini kontemporer banget ya. Oh ini kontemporer banget nih. Oh ini udah kontemporer nih. Tapi kontemporer itu apa sih? Apa sih sebenarnya kontemporer? Karena sekarang kita ini diganggam dari kontemporer, jadi kita lebih fokus kepada tari kontemporer. Ya, sekilas kita nanti akan merujuk tentang kontemporer. Memang istilah kontemporer sebenarnya kan istilahnya dari barat, bukan dari kita. Memang pengertiannya betul teman-teman tadi yang bilang saat ini, terkini, abad ini, hari ini, betul. Tapi yang tadi kontemporer itu apa? Nah ini, ya. Ini saya dapat referensi, mungkin teman-teman nanti bisa membaca ya. Saya nggak mau menjelaskan. Tapi tadi kontemporer itu betul, siapa yang bilang tadi tidak terikat, itu salah satu unsurnya. Tari kontemporer itu adalah yang hari ini, update, terkini, betul sekali, semuanya betul. Tapi sebenarnya yang kontemporer itu yang mana sih? Apakah bentuknya atau gagasannya? Akhirnya secara komposisi, tari ballet klasik sama kayak kita melihat tari apa yang kita ini ya? Tari uluambe, mungkin ya? Uluambe kan polanya lingkaran ya? Dan itu kalau dirubah, orang Pariaman bisa marah kan ya? Kalau kita masing-masing rubah. Karena tari itu kesakralannya yang dinilai. Karena pesannya, esensinya di sana. Sama kayak Randa Hilang contoh dari Sumani itu. Randa Hilang itu mau melingkar. Vokalnya itu berisi pesan-pesan tentang ibu dan ke anak. Dan secara geraknya pun ada maknanya. Jadi ketika kita merubah itu, pasti ada penolakan. Pasti. Karena dulunya di Amerika sana ya, seperti tokohnya ini Isadora Duncan, Ruth S. Hedden di sini, dia merupakan guru dari mata Graham sama Mercy Junica. Jadi dulu itu, waktu zaman dulu ya, zaman kerajaan, tari ballet ini dianggap satu tari yang sangat eksklusif untuk kaum bangsawan. Jadi tari ini ditarikan hanya di wilayah untuk raja. Yang dia tolak itu karena tari ballet ini terlalu memihak pada orang-orang kaya, orang-orang pejabat. Jadi kayak orang-orang pribumi tidak dapat menikmati tari. Akhirnya dirubahlah semuanya sama Mata Graham, Mercy Junica. Ya rubahlah, ya buatlah pola lantai sama kayak kita lihat tari kreasi sekarang. Nah, tari kreasi baru itu kan asalnya sebenarnya kalau kalian tahu, Pak Bagong itu belajarnya dari Mata Graham. Mau tidak mau, kita harus mempertimbangkan etika kulturalnya. Tidak mau. Karena apa? Penonton kita belum siap. Itu masalahnya. Kalau kamu nampil kayak Pak Dinas bilang tadi ya, saya juga setuju sebenarnya kalau baru itu dibatasi. Tapi kalau seandainya kita tidak jeli, tidak mampu membaca situasi, kita juga yang kena. Contoh kalau kita nampil kontemporer, berpelukan terus nampilnya di kampung, ya nggak cocok. Ya, nah itu etika kultural tuh kalau kita di timur, kontemporer timur itu selalu mempertimbangkan itu. Bagaimana etika budaya wilayah tempat kita mau tunjukkan. Makanya kita di Minangkabau ya, kayak tari Omeri itu kan semacam gebrakan. Tapi kalau ditampilkan di Solo contohnya di kampung saya, mungkin dilempar telur sama orang. Karena apa?
pendekatan penontonnya belum paham sampai ke sana. Nah, jadi kita sebagai koreografer harus paham membaca situasi penonton. Kalau kita nampilnya di Galeri Sarihara, dan Jombang, atau kita nampilnya di ITF, nggak masalah, karena yang nonton itu masih circle-mu gitu. Gus Miati Sulit itu bentuk karyanya atau bentuk pengembangan struktur atau pengembangan geraknya memang mengambilnya idiomnya dari Pinang. Tetapi pengembangannya itu pengaruh barat. Itu saya yang bilang Pak Sarmugianto. Jadi kalau kayak di ini contoh di Singapura, kontemporer beda sama kita. Ada yang hampir sama kita, ada yang sangat beda sama kita. Jadi kalau kok modern, kalau kita lihat perkembangannya di barat sana, itu beda sekali sebenarnya. Beda dengan kontemporer hari ini. Kalau postmodern sama kontemporer, beda penamaannya saja sebenarnya. Dia hampir satu semangat yang sama, satu era yang sama. Kalau postmodern itu berkembang di tahun 40-an sampai tahun 60-an, kok istilah kontemporer ini baru lahir setelah itu. Padahal semangatnya sama, melanjutkan. Kalau postmodern sama kontemporer itu hampir sama, bentuk karyanya pun hampir sama. Dia lebih eksperimen, tidak ada aturan, mendobrak, hanya penamaannya yang beda. Contoh, kayak Marci Cunningham. Kamu lihat John Cage. John Cage itu seorang musisi musik yang sangat menolak. Karyanya itu eksperimen. Ada karyanya itu, saya lupa namanya itu, 4 titik berapa gitu, titik. Jadi karyanya itu hanya penonton pun kaget. Jadi pemainnya setel gitar, setel piano, setel yang lain. Ya. Ini penonton sudah masuk ini. Habis itu selesai karyanya. Selesai. Terus ada juga Marci Cunningham mencoba merespon bagaimana musik dengan tari waktu tahun 50-an ya, dengan John Cage tadi. Bagaimana John Cage memainkan nada yang ritmis, terus tari, Marci Cunningham menarikan. Dia mencoba melawan itu. Dia mencoba, contoh bunyinya ritmis ya, enak didengar. Dia nggak bergerak, geraknya malah tidak ritmis. Dia melawan gerakannya. Karena menurut Marci Cunningham itu tidak selalu musik itu dengan tari itu seiring. Dalam kehidupan aja bisa jadi bunyi burung kita bisa menangis, atau bunyi burung-burung itu kita bisa marah, berisik aku mau tidur contohnya. Banyak dalam kehidupan kita itu kadang-kadang tidak harmonis. Nah itu yang coba dia lawan. Kita sebagai seniman juga perlu mengkaji kajian penonton ya, karena ada hubungannya kalau kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, artinya bagaimanapun juga kreativitas kita dalam berkarya, kita juga melihat bagaimana kajian penontonnya. Jadi dimanapun kita berkarya, kalau seandainya nanti teman-teman peserta ini udah di Jawa atau di mana, itu juga akan berbeda. Ya, kalau misalnya kita di Sumatera Barat juga ada ketentuan tersendiri. Walaupun tadi kan sudah disampaikan Bang Ilham juga, walaupun sebenarnya dari kontemporer itu tidak ada batasan, tapi lingkungan-lingkungan tertentu perlu juga kita perhatikan. Berbeda dengan Pak Ilham mungkin lebih ke gagasan ya, Pak Ilham eksperimentalnya tentang gagasannya gitu. Tapi kalau dari saya, di luar dari gagasan itu saya sangat mempertimbangkan bentuk. Karena itulah yang menjadi karakter saya di situ untuk berkarya, yang menjadi ciri saya. Saya harus melakukan gerakan yang indah, gerakan yang bagus dipandang mata, pecahan pola lantai. Sementara di kontemporer itu sah-sah saja, boleh tidak, boleh dipakai gitu loh. Kayak tari tantangan Pak Ilham tadi, nggak ada gerak sama sekali gitu. Iya kan, nggak ada gerak sama sekali, tapi itu kontemporer. Nah, ketika saya melakukan tarian yang menggunakan vokabuler gerak yang banyak dengan konsep yang kekinian, ya itu juga bisa dikatakan kontemporer. Jadi cara kita masing-masing, ya proses kerja kita, walaupun dalam artian kontemporer tidak memandang estetika, tapi ketika saya melihat ke diri saya sendiri, saya mengukur dengan kemampuan saya sendiri. Saya tidak memakai konsep itu, saya memakai estetika itu nomor 1 bagi saya. Ya, gitu. Jadi itulah keberagaman itu yang akan menarik ketika kita bisa memahaminya. Gitu. Ya, jadi jangan merasa kalau teman-teman yang tidak mampu di bidang itu, jangan takut.
apa salahnya kita untuk mencoba gitu. Nah, jadi teman-teman, ayo kalau seandainya merasa kurang mampu di hari-harian yang bersifat idealis, coba dilakukan dulu. Karena teman-teman di sini tidak semua yang akan menjadi fotografer yang karya-karya kontemporer atau karya idealis menurut saya. Karena kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada nanti yang punya sanggar, yang khusus karya yang bersifat finansial atau festival atau lomba-lomba. Gak semua. Nah, pertanyaan tadi yang akan saya tanyakan, apakah kita mampu melakukannya? Ya? Kan itu kan persoalannya. Jadi mau kemana sih kita ya? Arahnya kemana? Kita mau kemana? Apakah ke arah yang benar-benar kontemporer atau ke arah yang lebih bersifat bentuk? Kalau menurut saya bagus karya itu adalah dari konsistensi kita berkarya gitu. Bagus karya itu dari konsisten kita berkarya. Ketika kita tidak menggampangkan sesuatu itu, kita akan berusaha berpikir jauh lagi pemikiran-pemikirannya. Misalnya teman-teman buat sebuah karya, udahlah ini aja lah, udahlah sampai sini aja lah. Nah kalau bagi saya itu nggak ada bahasa seperti itu. Jadi harus digali lagi. Kalau mencoba untuk membuat sebuah keunikan itu dari pemikiran masing-masing sih. Kejelian kita melihat sebuah properti, kejelian kita melihat sebuah ide gagasan itu mau kita apakan. Misalnya contohnya begini, contoh simpel aja, misalnya saya mengangkat tentang orang ke sawah misalnya, orang di sawah. Gimana sih supaya apa yang ada di sawah itu tidak ada di panggung gitu. Jadi bukan memindahkan sesuatu hal yang udah ada ke panggung. Nah disitulah proses itu yang harus kita cari, transisi antara peristiwa ke panggung. Nah transisi inilah yang harus kita filter lagi gitu loh. Kita filter lagi. Misalnya nggak mungkin kan kita bawa kaki diam lagi sekarang dalam menari gitu. Nah itu jadi nggak harus kita melihat sebuah konsep itu nggak harus dilihat dari secara teksnya aja, kita bisa melihat dari secara konteksnya aja. Nah ketika kita berpikir di luar dari itu, kita akan menemukan suatu hal yang baru yang bisa kita kaitkan ke konsep kita. Contohnya yang kemarin waktu lasong itu ya, lasong itu. Nah kenapa lasong itu harus dijujung gitu? Kenapa dijujung lasong itu kayu kan? Itu kan ada maknanya gitu, ada motivasinya. Itu saya anggap sebuah beban yang kita pikul. Nah itu menjadi lasuang setelah itu. Nah lasuang sama alu itu kan sebenarnya kita bisa berpikir juga, itu lasuang perempuan, alunya laki-laki gitu. Nah kita bisa juga kita mengkaitkan ke sana. Dan hasilnya ini dari proses orang membuat tuh ada hasilnya. Lahirlah seorang anak gitu. Jadi pemikiran-pemikiran itu, dan juga pertama yang paling penting sekali itu adalah apresiasi. Saya juga melihat karya-karya teman-teman, mungkin ada yang dari ini walaupun junior kecil dari saya juga belajar dari karya-karya mereka gitu. Oh bagus ya, oh menarik diinikan ya, oh bagus ya. Nah ketika teman-teman juga ada beberapa teman-teman yang berbicara konsepnya ke saya juga belajar di situ sebenarnya. Saya juga mendapatkan pengetahuan baru dari yang teman-teman cari. Di situ kita juga bisa mengapresiasi. Karena nggak terpikirkan, misalnya konsep si Dendi ini, saya selama ini nggak tahu gitu kan, tapi Dendi ngasih tahu itu kan secara otomatis Dendi dan ngasih ilmu juga ke saya.
seberapa peka, seberapa mampu teman-teman sadar dengan tubuhnya masing-masing, dan juga beberapa respon-respon yang hadir dari luar tubuh teman-teman semua. Ini pelan, sedang pelannya. Intensitas pelan ini sedang, bukan yang paling pelan. Ya, paham ya? Ketika saya hitung sampai 1, tidak ada lagi ngobrol dan mulai berjalan. Mencari posisi, tapi jangan sampai masuk ke dalam air. Dari sini kalian akan menuju sebelah sana sampai ke batu yang ini, dengan kelapa yang condong kayak gitu. Carilah posisi, tapi jarak antara kita minimal 2 meteran atau 1,5 meter lah kalau tempatnya rapi. Sampai 2010 sampai 2015 kalau berkarya itu selalu saya merangkai gerak dulu. Saya rangkai bentuknya, saya bikin komposisinya, akhirnya konsepnya masuk belakangan. Akhirnya apa? Penariku semuanya sibuk dengan ngapalin teknik dan gerak saja, tapi dia nggak tahu mau ngapain, akhirnya sama kayak robot. Di sana ketika aku proses, ketika perjalanan proses dengan beberapa koreografer, akhirnya aku menemukan satu hal, ternyata di tradisi kita kemerdekaan bergerak itu ada. Mana tradisi yang sama bentuknya? Tradisi apa yang sama bentuknya? Pasti mereka melakukan gerak yang sama, tapi dengan karakter tubuh yang berbeda-beda. Teman-teman, supaya kita itu lebih menemukan hal-hal baru, kamu harus mencoba berbagai hal. Oh, mungkin aku lagi nyamannya sekarang buat gerak gitu ya. Buat gerak, pelajaran teknik. Coba cari hal lain yang kira-kira menurut kalian itu lebih terasa atau lebih dapat. Karena ketika kita berpikir di luar dari kebiasaan kita akan menemukan hal-hal baru. Itu menurutku ya. Jadi kesimpulannya terserah kalian menyimpulkan gimana. Itu aku hanya berbagi proses saja. Silakan temukan proses kalian sendiri-sendiri. Kalau untuk kebutuhan besok ya, kayak presentasi kita besok, itu kan bermain gercep aja ya. Bagaimana pertunjukan besok itu maksimal dan sesuai dengan apa yang perkelompok hadirkan. Tapi itu aku share bagaimana bentuk-bentuk yang selalu ku cari dalam proses koreografi. Sesi selanjutnya, kemarin kelompoknya udah ada ya, grupnya sudah ada. Kita masuk pada presentasi per kelompok dengan ide dan gagasan yang sudah didiskusikan tadi malam, ya. Jadi dipresentasikan per kelompok. Mungkin yang berkelompok duduknya berdekatan juga dengan teman-teman kelompok. Kita diberi waktu sampai jam 15.30. Saya akan menggarap karakter bagaimana orang egois itu. Alat ini merupakan tradisi
pengobatan yang ada di Alun Sulanti, Pesisir Selatan. Perkenalkan, kami dari kelompok SAR. Kami akan menampilkan sebuah karya yang terinspirasi dari Jembatan Akar. Di mana ide gagasan itu berangkat dari sebuah pemaknaan kain panjang. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlan dan rekan saya Muhammad Fadli. Sekarang kami lagi mengikuti kegiatan workshop Genggam Tari Kontemporer yang ketiga, di mana nantinya kami akan menampilkan karya yang mengangkat isu tentang egois. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, saya berasal dari Kabupaten Solok. Konsep yang akan ditampilkan besok itu ini terinspirasi dari konflik perebutan sampah di negara di Paningahan. Saya berfokus kepada ratus dalam karya tari yang akan dilakukan besok. Oke, saya Tessa. Hai, saya Farid. Hai, saya Diva. Kami dari kelompok Beles. Nah, di sini kami akan menampilkan karya dengan konsep dampak pencemaran lingkungan terhadap Ekosistem dan biota biota. laut. Ya, di sini perjalanan saya di bidang tari kontemporer itu saya merasa masih banyak kekurangan ya, apalagi banyak sekarang kegiatan-kegiatan yang tari kontemporer di Sumatera Barat itu agak jarang dibanding tari-tari pertunjukan-pertunjukan atau festival-festival gitu. Tapi di sini saya mencoba untuk mencari keluar dari daerah Sumatera Barat, misalnya tunjukkan di Galeri Indonesia Kaya dan juga kegiatan-kegiatan di luar. Nah, perjalanan inilah yang menjadi proses saya untuk menggarap sebuah karya tari kontemporer. Perjalanan ini sangat panjang dan ini merupakan sebuah pembelajaran juga bagi saya dalam mencapai titik yang akan saya capai nanti. Ada dua hal terpenting yang saya lakukan di sini dalam workshop kali ini, yaitu yang pertama, saya memberikan sebuah pemahaman kepada peserta dalam mencari sebuah gagasan atau ide dalam menggarap sebuah karya tari. Bagaimana mereka mampu untuk menggali atau paham terhadap lingkungan mereka di sekitar. Terus yang kedua, saya juga memotivasi para peserta untuk lebih memahami dan lebih sadar akan ketubuhannya melalui gerak-gerak atau teknik-teknik yang akan mereka lakukan untuk kelahiran sebuah karya tari itu. Dari awal pertama saya mengatakan kepada peserta, kita masuk dalam workshop tari ini, kita ibaratkan gelas kosong dulu, meninggalkan latar belakangnya masing-masing dulu. Jadi kita harus menyamakan prinsip dulu, menyamakan atau pemerataan. Jadi peserta mempunyai latar belakang berbeda-beda. Jadi saya mengatakan itu kepada peserta, kita anggap kita masih kosong ketika masuk pertama di sini. Tantangannya sih nggak terlalu banyak, cuma karena di sini saya lebih bergerak di bidang tari bentuk. Karena tema sekarang adalah tari kontemporer dan di sini saya ada ketimpangan juga terhadap bagaimana sih bisa mengcombine antara tarian bentuk atau tari-tari festival menjadi sebuah karya tari kontemporer, karena peserta tidak semua mungkin akan memilih untuk membuat karya-karya tari kontemporer. Harapan saya semoga ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman atau peserta dan juga panitia dan dinas budaya juga. Semoga harapannya ini akan terus berlanjut karena masih banyak di luar sana yang mereka butuh untuk menimba ilmu. Walaupun ada yang bersekolah seni tetapi mereka tidak menemukan atau tidak mendapatkan ketika berada di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Halo, nama saya Kurniadi Ilham. Biasa dipanggil Ilham. Saya berasal dari Paninggahan, Solo, Sumatera Barat. Saya belajar tari dari SMP, terus SMA bergabung dengan sanggar di kampung, lalu kuliah di ISI Padang Panjang, dan lanjut studi ke ISI Solo, dan sampai sekarang
mengajar di Institut Seni Indonesia Padang Panjang di Prodi Tari Minang. Saya belajar dan mengenal kontemporer dari apresiasi, menonton, dan waktu itu di kuliah juga dijelaskan tentang pengantar tari kontemporer. Saya mulai berkarya kontemporer itu sejak saya mulai kuliah di ISI Padang Panjang, kira-kira semester 4 sampai semester 6 hanya mengenal saja. Tapi saya kuliah S2 baru mencoba mengenal lebih dalam bagaimana karya kontemporer. Dan sampai hari ini masih bergelut dengan karya-karya kontemporer. Sebenarnya dalam workshop ini ada 3 penjelasan yang poin-poin penting yang saya berikan dan saya share ke teman-teman. Yang pertama itu mengenai kembali ke belakang atau menelisik ke belakang bagaimana sejarah dan perkembangan tari kontemporer dari abad ke-19 sampai ke hari ini gitu. Kemarin kita berbagi bagaimana tari kontemporer di Barat, pengaruh Barat sampai ke Indonesia. Terus yang kedua, karena menurut saya juga penting teman-teman yang berkarya tentang kontemporer harus tahu kontemporer itu asalnya dari mana, terus kapan nyampe ke Indonesia, dan perkembangannya kayak mana. Tapi yang paling penting itu kontemporer itu apa sih sebenarnya, itu yang paling penting untuk teman-teman ketahui. Terus yang kedua, saya share dengan bagaimana metode penciptaan dalam menemukan fokus dari gagasan yang kita ambil. Contoh dari kita terinspirasi dari sesuatu objek, bagaimana merisetnya sehingga dia menjadi satu fokus dan bagaimana menuangkan ke dalam bentuk karya. Terus di sesi pagi tadi saya mencoba share bagaimana motivasi dalam berkarya. Bagaimana gagasan itu menjadi satu motivasi dan motivasi itu menjadi sebuah gerakan. Jadi kayak tadi saya melakukan banyak eksperimen tentang satu motivasi aja, terutama tentang menahan. Bagaimana menahan itu menjadi poin penting dalam motivasi yang saya berikan. Jadi mereka berjalan, mereka tidak boleh bicara, berjalan pelan, terus mereka turun ke bawah dengan pelan, lalu tambah mereka menggunakan beban, terus berinteraksi dengan media dan dengan lingkungan yang mereka injak seperti di tepi laut tadi gitu. Saya merasa banyak hal-hal yang ditemukan oleh tubuh penari itu sendiri gitu. Jadi dalam metode itu bagaimana saya men-share ketika menjadi seorang penata, seperti proses saya sendiri, bagaimana saya menggali potensi-potensi yang ada di penari dengan memberikan sebuah clue atau kata kunci ke mereka, biar mereka yang merasakan dan menginterpretasikan sehingga menghasilkan pengalaman-pengalaman baru dan bentuk-bentuk baru yang lahir dari gagasan yang saya berikan ke mereka. Perlu digarisbawahi, tidak ada budaya ini yang sebenarnya bertolak belakang dengan tari kontemporer. Makanya Sal Mugianto tuh selalu bilang gini, tari kontemporer Indonesia itu selalu berbasis ke tradisi. Tapi bagaimana kita mempertanyakan, mengunjungi, mempelajari ulang tradisi tersebut gitu. Jadi bukan kita jadikan sebagai bahan musuh gitu ya. Seperti contoh kayak kita, kan kita ya arah pertanyaannya ke budaya di contoh Minangkabau gitu, ada Usandi Sara Usandi Kita Bula. Sebenarnya orang-orang penata tari kontemporer harus mampu beradaptasi dengan situasi seperti itu gitu. Bagaimana beradaptasi, memahami penonton, memahami etika kultural dalam daerah tertentu, itu penting sebelum kita melakukan pertunjukan. Terus tari kontemporer sebenarnya bagaimana melihat sisi gelap dari dunia ini gitu. Contoh kayak tadi Anda bertanya bagaimana menjadi sebuah kritik tentang permasalahan yang aktual gitu. Malah dari kontemporer ini kita bebas untuk mengkritik gitu. Kita bebas untuk mengekspresikan contoh masalah ekologis atau kita mempertanyakan ulang tradisi itu, budaya itu, terus permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hari ini, apakah itu isu ekologis, gender, atau isu kemanusiaan gitu. Sebenarnya di kontemporer itu memiliki ruang yang bebas untuk kita mengekspresikan apa yang kita
ingin suarakan gitu. Banyak pendahulu kita juga mewariskan hal seperti itu, seperti Sardono, Hutan yang Merintih, seperti Mas Eko kemarin Kerajaan Lolo, banyak kayak Musmiati Suid kemarin, Nitati juga Jarum dalam Jerami gitu. Kayak Daeri, kritik-kritik sosial. Jadi menurut saya di tari kontemporer itu sebenarnya itu yang diperlukan. Bagaimana kita memberikan sebuah tawaran terhadap realitas yang kita alami, baik itu masalahnya, baik itu konfliknya, tapi dengan cara yang tepat atau kreatif gitu. Saya berharap teman-teman ini yang pertama mereka mau berproses, mereka mau menggali lagi potensi mereka, karena teman-teman di sini memiliki potensi yang luar biasa, tapi kadang-kadang mereka takut untuk berkarya kontemporer. Jadi semoga ruang yang kita hadirkan 3 hari ini membuka semangat mereka untuk mulai berproses dan mulai berkarya kontemporer gitu. Karena sebenarnya ruang-ruang kontemporer itu banyak sebenarnya, tapi tergantung kemauan dan konsistensi. Saya berharap dari sini lahirlah beberapa orang penata tari yang benar-benar mereka mau menggeluti dunia kontemporer. Karena menurut saya banyak permasalahan, banyak budaya atau banyak tradisi yang perlu kita pertanyakan di Minangkabau. Banyak permasalahan tentang ekologi, tentang perempuan, tentang kemanusiaan yang perlu kita suarakan ke publik, ke orang di luar gitu. Nah, itu saya berharapnya dengan adik-adik dan teman-teman di sini. Pertunjukannya dimulai dari sesi yang pertama, itu ada 4 pertunjukan dari nomor 1 sampai nomor 4. Habis itu sesi kedua kita mulai setengah 2, ada 5 pertunjukan dari nomor 5 sampai nomor 9. Sukses teman-teman, jadikan ini sebagai hasil dari workshop kita, kolaborasi kalian bersama sebagai perayaan dari pertemuan kalian. Semoga ini menjadi embrio untuk menuju ganggang tari kontemporer. Penampil dari kelompok pertama dengan sinopsis ceritanya, di balik tubuh melahirkan kehidupan, tubuh hasrat yang tak pernah merasa cukup. Koreografer Dewi Savitri dengan judul karya Rahim yang Haus.
mengeksplorasi mengenai sifat egoisme manusia dengan penari Muhammad Fadli Damanik SPD, Muhammad Fauzan, Muhammad Febrian, Muhammad Fadlan, dan Lestari Yuliana. Dengan judul karya Batu. Dengan koreografernya Suci Nur Alif dan Yudi Fatih.
Sinopsis ceritanya adalah karya ini mengeksplorasi kebebasan perempuan Minangkabau dalam menyampaikan pandangan dan pilihan hidup tanpa melepaskan diri dari nilai adat Sumba Luo. Dengan pendekatan gerak kontemporer yang berpijak pada budaya, karya ini menghadirkan berbagai perspektif perempuan dalam ruang ekspresi yang seimbang antara kebebasan dan aturan tradisi. Dengan jumlah penari ada Ingrid Barinda, Selvi Perfecti Triami, Noli Rizky, Junaisha Sifatul Holdi, dan Fatihah Tunisa. Dengan judul karyanya Balia. Oi. Oi. Dengan koreografer Rahmat Fajar dengan judul karya Bayang Tak Bernama. Inilah dia
kelompok 7, yang mana sinopsis ceritanya adalah mengulik, menjalan, mengikat satu sama lain, merupakan sifat akar. Semakin bersatu akar, semakin kuat pula kekuatan yang diberikan. Hal tersebut diinterpretasikan ke dalam kehidupan manusia, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti akan memerlukan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Dengan penari Lumpia Yanti, Muhammad Iksan Asabri, Dewi Hairi, Raflis Oktaviza Putra, Leri Yona Wardano, Hafizatul Rahmi, dengan judul karyanya Spirit, Radik atau Soul. Inilah dia, kelompok 7. Dengan sinopsis cerita, iyo kok maila, ila tarana ran gunung, ma mancam. Dengan koreonya Feby Syafitri dengan judul Anak Balam. Iyo
padang narang gunung mancang yang dua lah di potiap kami takar di badan sadang tidur tahambur badan sadang lalu ngomong tunggu ngomong mancang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama. Inilah dia penampilan dari kelompok 9. Halo, perkenalkan nama saya Yuni Partiwi, saya dipanggil Tiwi. Rasanya mengikuti workshop dalam 3 hari ini sangat-sangat menguntungkan bagi saya sendiri. Apalagi saya baru pertama kali mengikuti workshop Genggam Tari Kontemporer. Banyak hal sekali yang dapat saya dapatkan di workshop kali ini, di mana kami di sini diberikan materi, juga eksplorasi tubuh untuk bagaimana bisa mengenal diri sendiri juga, dan motivasi yang dikasih untuk kami juga.
Kesan yang Tiwi rasakan berada di sini tentunya mendapat pengalaman dan bertemu teman-temannya lainnya di berbagai universitas juga. Dan saya berharap selesainya workshop tari ini saya bisa mengeksplor diri saya lagi, tentunya lebih menguatkan lagi apa yang dikasih dan materi apa yang diberikan kepada kami nanti. Tidak hanya habis di sini, maunya kami bisa membawa dan mengekspor lagi keluar bagaimana kami mendapatkannya di sini gitu. Hai, kenalkan nama aku Hafizah Rani. Nama aku Mutiariati. Untuk pesan dan pesannya sangat excited sekali ya. Karena kita di sini bisa ketemu teman-teman baru, ketemu abang baru, dan kita juga dapat ilmu yang luar biasa dari instruktur dan moderator yang kece-kece banget. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dendi, berasal dari Sulawesi Selatan. Kali ini aku lagi ikut dalam workshop Ganggam Tari Kontemporer. Pesan dan kesan selama mengikuti workshop, aku sangat banyak dapat ilmu dari para mentor hebat. Dari bagaimana aku menitik fokuskan suatu karya dalam sebuah konsep, menentukan gagasan, ide, serta konsep, dan menentukan bentuk yang akan dibentuk dalam karya tersebut. Pokoknya, workshop tari Ganggam Tari Kontemporer ini sangat-sangat mendapatkan ilmu untuk saya. Terima kasih kepada Taman Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Aku Dendi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Junesha Syifatul Qalbi dari kota Sawalunto. Kesan dan pesan aku mengikuti workshop Ganggam Tari Kontemporer ini, di sini tuh aku di sini mendapatkan begitu banyak ilmu. Aku di sini juga bisa berdiskusi dengan kakak-kakak, abang-abang yang mungkin pengalamannya udah jauh juga dari aku, karena aku baru mencoba masuk ke dunia tari kontemporer. Soalnya biasanya aku belajar tari kreasi, tradisi, entertain, dan lain-lain. Terus dan di sini tuh kami belajar bagaimana cara membuat sebuah konsep, lalu belajar bagaimana mencari gagasan untuk penciptaan karya tari. Dan itu tuh sangat berguna karena aku sendiri lagi menjalani kuliah di Institut Seni Indonesia Padang Panjang, dan nantinya tuh aku belajar membuat karya komposisi, salah satunya komposisi kontemporer, dan itu tuh pasti bakal berguna banget untuk aku. Dan terima kasih kepada Taman Budaya telah membuat ruang bagi kami untuk belajar, menimba ilmu lebih dalam tentang tari kontemporer. UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat